قال لما نزل هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. Artinya ketika turun, kata Abu Hurairah, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Nah, jadi Rasulullah diperintah untuk memberikan peringatan. Artinya peringatan ini apa? Mendakwahi keluarga dekatnya. Nah, karena memang ya sudah kita ketahui bahwa ya kabilah-kabilah itu sangat apa namanya ya, sangat kental di kalangan bangsa Arab, Quraisy. Lalu Rasulullah memanggil ya kabilah-kabilah Quraisy, kan begitu. Lalu mereka pun berkumpul, baik umum maupun khusus. Lalu Nabi bersabda, wahai Bani Abdi Syams. Jadi ini nama kabilah-kabilah mereka. Ada namanya Bani Abdi Syams, ada Bani Ka'ab dan seterusnya. Wahai Bani Abdi Syams, wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Itu yang dua kabilah itu. Kemudian lagi Nabi juga memanggil wahai Bani Murrah ibnu Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim. Rasulullah kan menginduknya kemana? Bani Hashim. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Lalu Rasulullah khusus memanggil putrinya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka, karena aku tidak mempunyai kekuasaan apapun untuk menolong kalian dari siksa Allah. Hanya saja aku mempunyai hubungan kerabat dengan kalian, sehingga aku akan menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang kita bisa pahami, nanti di hari akhirat itu gak berlaku keturunan, Pak ya. Saya masih keturunan Nabi, jadi tolong azab saya diringankan. Tidak ada. Bukan seperti di dunia ada kekerabatan ya. Karena ada kekerabatan, undang-undang pun bisa dirubah. Itu di dunia, Pak. Begitu ya. Aturan bisa dilabrak karena ada kekerabatan. Ya, akhirat nggak ada itu. Jangan coba-coba. Makanya Nabi SAW langsung memanggil, mengumpulkan mereka. Ini semuanya kan keluarga dekatnya, Bani Fulan, sampai ujungnya kepada putrinya. Coba ya, langsung kepada putrinya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa kata? Anqidhi nafsaki. Ya, selamatkan dirimu wahai Fatimah. Siapa yang lebih dekat kepada seorang orang tua? Anaknya kan? Toh Nabi pun tetap menyeru kepada putrinya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu. Jangan kau berharap, oh ada bapak saya, bapak saya bertanggung jawab, bapak saya akan menolong saya, bapak saya tidak akan membiarkan saya. Tidak ada. Jadi itulah hebatnya Islam itu, Pak ya. Islam itu tidak membolehkan kekerabatan itu mempengaruhi ya tindakan seseorang, sehingga seseorang itu bertindak semaunya, biar melanggar aturan, menginjak-injak apapun aturan yang berlaku, ya, diinjak-injak karena ada apa? Kekerabatan. Di dalam Islam itu tidak ada. Siapapun kamu, apapun posisimu,
Semuanya kamu harus tunduk kepada apa? Aturan. Jadi ini hadis ini Masya Allah ya. Dari sini kita tahu bahwa di dalam Islam di akhirat itu tidak laku kekerabatan. Mau kamu keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, itu tidak ngaruh. Ya, kalau kamu harus berhadapan dengan siksa, tetap berhadapan dengan siksa. Jadi dari sini kita mengambil pelajaran apa Pak? Siapkan diri masing-masing. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu dia itu. Jadi kalau sudah ini tertanam bagi seseorang, ya dia akan tetap memperbaiki dirinya. Karena tidak akan ada yang menyelamatkan. Ini kan sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran kan begitu ya. Takutlah kamu kepada hari la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Tidak ada orang yang bisa menolong orang lain. Biar anak tidak bisa menolong ayah tidak bisa menolong anak. La ilaha illallah. Adapun di dunia, itu seperti yang kita ketahui sama-sama, memanfaatkan semua, mumpung. Ya. Baik, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. An Abi Abdillah Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghayra sirrin yaqul inna ala bani fulan laysu bi awliya'i innama waliyyi Allah salihul mu'minin walakin lahum rahimun abulluha bi bilaliha. Kata Abdullah, kata Amr bin al-As, Abu Abdillah Amr ibn al-As, aku pernah mendengar Rasulullah secara jelas dan lantang bersabda, sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukan penolongku. Inna ala Bani Fulan, sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukan penolongku, akan tetapi yang menjadi penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Jadi di sini yang menjadi pedoman kita itu adalah hubungan keimanan, bukan hubungan bukan hubungan keluarga, hubungan keimanan. Kata Nabi di sini apa? Sesungguhnya Bani Fulan bukan merupakan penolongku, akan tetapi penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Tetapi bagi mereka ada hubungan kerabat, maka aku akan menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada fanatisme itu di dalam Islam itu tidak ada Pak. Apalagi gara-gara fanatisme itu ya menimbulkan sikap menganggap enteng. Ya, bisa merubah aturan karena kekerabatan. Nah, di sini kandungan hadis tidak ada perwalian antara orang muslim dan orang kafir. Hadirin, muslim dengan kafir walau satu marga, itu tidak ada perwalian. Coba itu. Meskipun dibolehkan melakukan penyambungan hubungan kekerabatan dengan orang musyrik yang tidak memerangi. Musyrik ini kan ada dua, memerangi atau tidak memerangi. Yang tidak memerangi boleh saja menyambung hubungan kekerabatan, urusan dunia. Tetapi kalau sudah perwalian, tidak. Ini dia perwalian itu Pak, loyalitas. Jadi katakan saja satu marga yang menjadi calon mau dipilih ini satu marga dengan dia, tapi kafir, dia muslim, nggak boleh kamu memilih dia sebagai calon, walaupun kamu satu keluarga, satu marga, nggak boleh. Itu namanya perwalian. Ya. Kemudian persaudaraan berdasarkan agama dan ikatan Islam lebih agung daripada ikatan darah, nasab dan kemaslahatan. Ini juga di dunia sekarang tidak begitu kan. Di dunia ini kadang-kadang ikatan keislaman itu nomor 2. Ya, akan tetapi yang di nomor 1 kan apa? Ya kedaerahan.
Begitu juga ikatan darah atau nasab atau kepentingan. Ya, kepentingan duniawi, Muslim dengan kafir kompak. Nah, kenapa bisa begitu? Oh, ada kepentingan yang sama. Seharusnya apa? Yang nomor satu adalah persaudaraan, yang didasarkan pada keimanan. Sebagian kaum muslimin adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Begitu. Jadi Muslim menjadi wali, ya, bagi Muslim lainnya. Jadi yang boleh dijadikan sebagai pemimpin teman dekat itu adalah siapa? Sesama mukmin. Rahim yang diperintahkan untuk menyambungkannya dan diancam memutusnya adalah yang disyariatkan oleh Allah. Adapun orang yang diperintahkan oleh Allah untuk memutuskannya karena alasan agama adalah pengecualian dari itu dan dia tidak mendapat ancaman. Ke hadis berikutnya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yu'iduni 'anil nar. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ada seseorang yang datang kepada Nabi berkata, wahai Rasulullah, tolong beritahu aku apa amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Tapi saya mau menerjemahkannya ini, amalan yang bisa membantuku untuk masuk surga. Karena pada hakikatnya amal itu bukan memasukkan ke surga, ya. Betul tak? Yang memasukkan ke surga itu hanya rahmat Allah, betul tak? Rahmat Allah. Jadi bukan amal. Kalau diukur amal kita nggak bisa menebus surga, Pak. Apa amalmu? Ya, amal manusia nggak bisa menebus surga. Kita masuk surga itu hanya semata-mata karena apa? Rahmat Allah. Begitu. Jadi ini amalin bi'amali akhbirni bi'amali yudkhilunil jannah, artinya amal yang bisa membantuku. Begitu, membantu untuk masuk surga, bukan yang memasukkan ke surga, dan membantu menjauhkanku dari neraka. Lalu Rasulullah menjelaskan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia yang pertama, ta'budullah, ya, sembah Allah, jangan menuhankan selain Allah, dan jangan kau sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jadi ibadatullah dan tidak mensekutukan Allah, tidak mensekutukan Allah dalam segala hal, dalam peribadatan, dalam ketaatan, dalam ketundukan, maka tidak boleh Allah diduakan. Begitu. Tunduk kepada Allah tetapi tunduk juga kepada musuh Allah, diterima kan? Gak diterima. Ya. Jadi kita di dalam tauhid uluhiyah itu, Pak, ada satu bagian namanya tauhid ta'ah wal inqiyad, tauhid dalam ketaatan dan kepatuhan, ketundukan. Jadi tauhid dalam ketaatan dan ketundukan. Kepada siapa kamu taat? Kepada Allah. Mengharuskan jangan taat kepada musuh Allah. Kepada siapa kamu tunduk? Kepada Allah. Kamu tidak boleh tunduk kepada musuh Allah. Nah, ini sekarang ini kan diuji. Kaum muslimin ini, khususnya pemimpin-pemimpinnya, diuji. Berperang saudaranya melawan musuh Allah. Kamu berpihak di mana? Ya. Yang diuji ini sekarang ya pemimpin-pemimpin, bukan rakyat. Kalau rakyatnya kita yakin ya masih berpihak kepada siapa? Ya kepada Allah, kepada kaum mukmin. Tapi namanya pemimpin. Nah, jadi pemimpin kaum muslimin ini sedang diuji tauhidnya. Karena kalau kamu berpihak kepada orang-orang mukmin yang berperang melawan musuh Allah, kamu akan dibenci oleh siapa? Temanmu itu yang kamu tunduk kepadanya, dia akan marah kepada kamu. Tetapi kalau kamu membela musuh
Islam, memang di mata orang kafir itu kamu dinilai bagus, tetapi di mata Allah kamu sudah merusak ketauhidan. Jadi ini namanya tauhid ta'ah, tauhid ketaatan dan tauhid al-inqiyad, kepatuhan. Jadi seorang yang bertauhid harus taatnya kepada Allah, bukan kepada musuh Allah. Yang kedua, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Nah, ini saya pikir ya semua sudah jelaslah itu, bahwa amal, termasuk amal yang membantu masuk surga itu adalah menegakkan salat. Jadi menegakkan salat kan lebih dari sekedar melaksanakan salat. Namanya saja menegakkan salat. Artinya kau tegakkan salat itu di dalam dirimu. Wa tu'tiz zakat, engkau bayar zakat. Wa tasilur rahim, engkau sambungkan silaturahim. Ya, selama menyambungkan silaturahim itu tidak dilarang. Jadi di sini kandungannya tauhid kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahim, itu merupakan sebab yang mengharuskan seseorang, ya bukan mengharuskan, sebab yang membantu seseorang masuk surga dan jauh dari neraka. Pengetahuan tentang kebaikan dapat diperoleh melalui belajar. Ilmu pengetahuan tidak akan didapat kecuali dengan mencarinya. Dan yang pertama kali adalah dengan mengajukan pertanyaan. Hadis berikutnya dari Salman ibnu Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian itu berbuka puasa, maksudnya puasa apa saja, Pak? Ramadan kah, puasa sunnah, ya, maka hendaklah dia berbuka dengan sebutir kurma, karena ia mengandung barakah. Fa innahu barakah. Ya. Jadi kalaupun ada di sebelah Anda semangka, atau apa lagi? Iya, yang biasa kita pakai berbuka, tetapi di sini maka hendaklah berbuka dengan kurma. Memang yang lain juga manis, tetapi berarti apa? Ada khasnya itu kurma. Gitu. Fa innahu barakah. Boleh sesudah makan kurma, ya boleh. Makan lempat namanya, ya, makan bakso kan namanya, tetapi dimulainya dengan apa? Tamar. Kalau engkau tidak, fa in lam tajid tamran falma, tapi kalau kau tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah, ya, apabila seorang kamu tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah dia meminum air putih, ya. Karena sesungguhnya air itu suci, fa innahu tahurun, karena air itu suci. Kemudian beliau juga bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah. Wa 'ala dzir rahim fintani sadaqah wasilah, tapi kalau kau bersedekah kepada kerabatmu, itu akan menghasilkan dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Gitu ya. Jadi kalau sekiranya orang yang kita sedekahi ini juga masih ada kekerabatan, jadi kita dapat plus. Ya, artinya dua-duanya menghasilkan pahala, Pak. Sedekahnya sendiri menghasilkan pahala, kemudian menghubungkan kekerabatan itu disuruh. Iya. Jadi beberapa kandungan disunnahkan untuk berbuka dengan memakan kurma bagi yang tidak mendapatkannya. Tapi ya sekarang di mana saja mudah kurma itu, ya. Ya, walaupun di kita tidak tumbuh pohon kurma, tetapi kita dengan mudah, alhamdulillah, dengan adanya perdagangan antar negara ini, apa saja yang ada di negara lain ada di kita. Ya, kamu mau apa?
makanan-makanan yang ada di negara Arab itu semua. Bagi yang tidak mendapatkannya maka hendaklah berbuka dengan air, dan hal itu sahih dari tindakan Rasulullah SAW meskipun tidak sahih dari ucapan beliau, karena ada ucapan, ada tindakan, ada perbuatan, kan gitu ya. Kemudian bersedekah dan berbuat baik kepada kaum kerabat mendapat pahala yang berlipat, sebab di dalamnya terdapat sedekah sekaligus silaturahim. Jadi Islam salah satu ajaran Islam itu menguatkan kekerabatan, ya. Dan alhamdulillah saya pikir semua suku yang terkenal Islamnya kuat itu kekerabatannya juga kuat, betul tak? Coba perhatikan, ya. Sementara suku yang Islamnya lemah, kekerabatannya jadi apa? Juga ikut lemah, begitu. Nah, bisa bapak perhatikan, karena antara kekerabatan itu berbanding lurus dengan Islam. Jadi nggak boleh cuek-cuekan. Ya, oh saya sih sebenarnya sepupu sama dia itu, tapi ya agak jarang ketemu, ya 5 tahun sekali ketemu. Nah, astagfirullah. Nah, jadi makanya ada di kita namanya arisan, gitu ya. Nah, arisan itu salah satu bentuk menghubungkan kekerabatan. Arisan keluarga, ngumpullah di situ. Nah, tapi jangan hanya sekedar arisan, makan-makan, ketawa-ketawa, ya. Tetapi harus diimbangi atau diisi dengan apa namanya? Ya, pendidikan. Khususnya bagi kita yang hidup di zaman ini, di mana pikiran orang macam-macam. Bersaudara kandung saja pikirannya bisa beda-beda, betul kan? Nah, jadi dengan adanya pertemuan kekerabatan ini, itu ajang untuk mempertemukan, bertemulah pemikiran kita, sepahamlah kita. Coba bagaimana Pak kalau orang yang tak sepaham? Ya sih memang ada hubungan kerabatan, ya itu ipar saya apa saya, tapi sih saya karena beda, gitu kan? Karena beda faham, ya kita begitu saja, makan bareng aja. Ngomong apa kabar saja, gimana keluarga, di situ ya sudah. Kan yang begini tidak dikehendaki. Yang seharusnya kekerabatan itu lahan untuk sama-sama berpegang kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebaik-baik pertemuan itu adalah pertemuan yang diisi dengan wasiyah atau nasihat. Baik, kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kanat tahti imra'ah wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu fa ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala an-nabiy talliqha." Wah, ini kalau Bapak tahu pengertian ini berat ini. Ya. Kata putra Umar, anaknya Umar, namanya siapa Pak? Abdullah. Aku punya seorang istri yang sangat kucintai. Lihat nih. Tetapi Umar gak suka sama istriku itu. Jadi ayah tidak suka kepada mantu. Maka Umar berkata kepadaku, ceraikan istrimu itu. Gimana itu kira-kira ya? Yang satu ayah, yang satu istri. Nah, sudah barang tentu apa? Sudah barang tentu ada hal-hal yang memang gak bisa didamaikan, mungkin mengenai akhlak dan sebagainya, ya. Dan mungkinlah seorang ayah tanpa sebab menyuruh anaknya ceraikan, gak mungkin, pasti ada sesuatu. Nah, lalu aku enggan menceraikannya, karena tarikan apa? Cinta. Ya, cinta ini ya begitu.
Ya, cinta itu katanya apa? Buta. Cinta itu buta. Lalu Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan menceritakan perihal tersebut kepada beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda, ceraikan dia. Jadi sudah sampai persoalannya kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Kewajiban, coba kita lihat apa kandungannya ya. Kewajiban mentaati orang tua dalam segala hal yang diwajibkan oleh Islam. Dibolehkan membenci seorang muslim atau muslimah karena adanya satu hal yang tidak disukai darinya, dengan syarat kebencian itu tidak boleh melampaui sifat yang dibenci itu. Ya, dibolehkan untuk menceraikan istri yang tidak mau membantu suaminya dalam urusan agamanya. Jadi boleh menceraikan seorang istri yang tidak membantu suaminya dalam urusan agamanya. Artinya tidak apa namanya? Ia tidak menolong suami untuk taat. Ya, tapi semuanya ini kan harus ada pertimbangan ya Pak ya. Pertimbangan anak dan sebagainya harus ditimbang-timbang, mana lebih berat. Ya, karena soal menceraikan ini resikonya juga tidak ringan ya. Jadi bahkan memang seharusnya ini ada pihak ketiga yang bisa ditanyain, begitu. Namun kalau umpamanya pertimbangannya lebih besar mudaratnya, ya udah, bismillah gitu. Ini sudah pastilah mempertahankan istrinya itu akan menimbulkan mudarat dalam agama. Jadi umpamanya ya, kalau seorang istri gak suka suaminya itu taat sama agama, ada nggak begitu? Oh ada. Ya kalau kita begini-gini terus, kamu yang artinya yang kamu bilang cuma halal, ibadah, ya kapan kita maju? Pokoknya ada seorang begitu kan. Ya namanya hidup zaman sekarang, ya namanya haram-haram yang nggak mengapa lah. Yang penting jadi duit. Tapi itu juga tidak langsung serta-merta kan, perlu disehati, diajari. Ya, kalau belakangan dia sudah paham berubah, ya udah, alhamdulillah. Tapi kalau ngotot, ini dari persoalan. Begitu. Baik, kemudian hadis Abu Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqala inna limra'atan wa inna ummi ta'murni bi talaqiha. Ini agak mirip juga ya. Yang satu yang tadi ayahnya yang minta ceraikan, ini ibunya. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dhalika al-bab aw ihfadhhu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya apa? Ada seorang yang mendatanginya, kata Abu Darda ya, seraya berkata, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan ibundaku menyuruhku untuk menceraikannya. Ini lebih lagi nih, lebih rawan lagi, karena antara sesama perempuan itu punya apa Pak? Punya rasa kecemburuan, betul kan? Kalau tadi ayah, ini memang relatif tidak ada kecemburuan. Tapi ibu dengan istri kemungkinan. Tapi begitu pun tetaplah ibu yang jadi apa? Dan suami dalam kondisi seperti ini betul-betul pusing kepala. Yang satu ibu, yang satu istri. Ibuku menyuruhku
menceraikannya. Maka Abu Darda berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling baik. Jika engkau mau, sia-siakan saja pintu itu, atau engkau akan menjaganya. Faham kan? Orang tua itu adalah apa? Hah? Iya, orang tua itu adalah pintu surga. Kalau kamu patuh sama orang tua, berarti kamu patuh sama orang tua, berarti kamu akan masuk surga. Tapi kalau kamu mengabaikannya, berarti kamu gak masuk surga. Begitu kira-kira. Nah, jadi awsatu abwabil jannah, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang terbaik, itu pengertiannya. Wah, orang tua itu pintu surga yang terbaik, Pak. Ya, sebaik-baik pintu. Jika dikatakan fulan min awsat qaumihi, artinya si A itu orang yang terbaik di antara kaumnya. Itu secara bahasa. Itu maksud awsatu abwabil jannah. Jadi pintu surga yang terbaik itu adalah orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan sebab masuknya surga dan dibukakan pintu-pintunya. Keridhaan kedua orang tua lebih didahulukan daripada keridhaan istri. Tapi yang sering jadi kenyataan yang terjadi apa? Iya, lebih sayang sama istri daripada ibu. Itu yang sering terjadi. Ya. Ini ujian, Pak. Ya, ujian. Dan ini termasuk ujian berat. Kalau istri kita tidak bisa damai sama orang tua, istri mengatakan pilih aku atau ibu, pilih aku atau ibu, pusing kan? Itu dia, Pak. Nah, keridhaan kedua orang tua lebih didahulukan daripada keridhaan istri. Jika dia menyukai sesuatu, lalu salah satu atau kedua orang tuanya memintanya untuk meninggalkan sesuatu yang cintainya itu sehingga dia bersedih atasnya, maka hal terbaik yang mesti dia kerjakan adalah meminta pertimbangan dan usulan kepada para ulama. Di sini, Pak, perlu minta pendapat dari orang berilmu. Karena orang berilmu ini, dia akan bertanya, apa yang menjadi alasan kamu diminta menceraikan oleh ibumu? Apakah karena sesama perempuan kan punya rasa kecemburuan, betul kan? Begitu. Atau memang betul-betul bahwa si istri itu kurang beradab sama siapa? Sama si ibu. Dan itu bisa saja terjadi, Pak. Ya, dia kurang beradab sama mertuanya. Entah karena dia lebih cantik dirasanya, dia dari kalangan lebih terhormat, lebih kaya, sehingga menganggap keluarga suami ini rendah. Kalau begitu kasusnya, tentu lebih kuat untuk menceraikan, kan begitu ya? Tapi bisa jadi, Pak, si ibu ini berpikirnya masih duniawi, gitu. Sementara si istri berpikirnya sudah ukhrawi. Umpamanya bapak bisa, kalau kita kasih contohnya, istrimu itu kok asik kemana-mana ke berjilbab dulu, sementara ibunya tidak, nutup aurat. Udah ceraikan aja, saya gak suka. Gimana? Mau dengar ibu atau dengar istri? Ikut istri. Ini dah perlu pertimbangan ulama itu. Jadi kalau itu ditanyakan kepada ulama, dia akan mempelajari apa yang menjadi ketidaksukaan si ibu. Jangan-jangan pola pikir yang sudah beda. Si ibu ini ya masih sekuler gitu, atau mungkin bahasa kitanya masih kejawen.
Sementara si istri ini sudah bertauhid, sudah mengenal Allah, yang gak suka syirik-syirik. Jadi melihat kondisi dan situasi. Makanya katanya tadi, ditanyakan kepada siapa? Orang berilmu. Kemudian hadis berikutnya dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khala bimanzilatil Ini maksudnya bibi, adik ibu itu sama kedudukannya dengan ibu. Bibi itu seperti ibu dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak saudari perempuannya atau keponakannya. Iya betul kan? Jadi kalau kita punya istri, punya adik istri, maka ipar kita ini memperlakukan anak kita itu sama seperti anaknya. Gitu Pak ya? Begitulah Allah takdirkan itu sudah. Dan ia juga sama seperti itu dalam pengasuhan mereka. Jadi kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada bibi sebagaimana seorang berbuat baik kepada ibunya. Bahkan ada orang yang dibesarkan oleh bibinya, bukan dibesarkan oleh ibunya. Ada ya. Dan hal pengasuhan bibi dari pihak ibu lebih didahulukan atas bibi dari pihak bapak. Jadi umpamanya meninggal seorang istri, ada anaknya kecil, kemudian ini kan harus diasuh nih, mau dititipkan ke siapa? Saudari si istri ada, saudari si suami juga ada, dua-duanya bibi. Nah jadi hakim memutuskan kemana? Bibi dari pihak istri, karena kasih sayangnya itu sama seperti istrinya. Dan kalau si bibinya itu belum nikah, gimana? Iya, nama istilah di kita itu apa namanya di sini? Turun ranjang. Iya, kalau di Sumatera namanya ganti tikar. Ya. Ganti nikah namanya. Meninggal istri, dia masih punya adik yang belum nikah, udah aman aja itu. Gak usah pusing-pusing. Begini ya. Baik Bapak dirahmati Allah, jika seorang pengasuh wanita menikah dengan keluarga dekat yang diasuhnya, maka hak pengasuhannya tidak gugur, tetapi hak pengasuhannya itu akan gugur jika dia menikah dengan laki-laki lain yang bukan keluarganya. Masya Allah. Kita pindah ke bab berikutnya, larangan durhaka kepada orang tua. Ya Allah, kalau sudah bicara durhaka kepada orang tua, seram ya, seram. Ini adalah perbuatan yang sangat terkutuk. Namun Bapak lihat anak-anak kita di zaman sekarang, ya, susah untuk patuh sama orang tua karena zaman ini loh. Ya, itu dia ya. Pergaulan, kemudian ya begitu memang zamannya udah begitu. Ya. Untuk ngumpul duduk sama orang tua saja itu 5 menit susah dia. Duduk di situ duduk, tapi dia duduk mau ngapain? Tangannya gini-gini. Jadi ini betul zaman susah untuk taat sama orang tua. Nah, alasan anak-anak ini apa? Ya dunianya beda. Betul ya? Nah, dulu mungkin anak itu kalau ditegur dengan mata saja paham. Betul tak Pak? Oleh orang tuanya dengan kedipan mata saja, ya, dulu udah paham. Oh,
ayah ibu lagi nggak suka dengan yang begitu. Sekarang diomelin berkali-kali agak berubah. Akibat apa ini? Ya, yang mewarnai pikiran manusia sudah macam-macam. Ya, anak mengatakan, ya dunia saya udah beda dengan dunia orang tua. Sering-sering dia suka bilang nggak nyambung lagi, nggak nyambung. Astagfirullah. Ya. Nah, sebelum masuk ke hadis-hadis mengenai larangan untuk durhaka ini, Imam Nawawi memang biasanya begitu memuat dahulu ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan larangan durhaka. Oh, kalau soal ayat-ayat ini banyaklah. Saya hanya membacakan beberapa ayat saja. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia dan harus berbuat baik kepada walidain. Jadi disejajarkan, Pak. Sejajar antara kewajiban mentauhidkan Allah dengan apa? Dengan berbuat ihsan kepada al-walidain. Setara. Jadi menunjukkan bahwa kewajiban untuk ihsan kepada walidain itu tidak bisa tawar-tawar. Lagi-lagi Pak, kita merenung ya. Sekolah, kalau dulu ada namanya pendidikan akhlak ya? Yang tua-tua ini dulu masih merasakan tuh, di sekolah itu ada namanya pendidikan akhlak. Sekarang bukan pendidikan akhlak saja yang dihilangkan, pendidikan agama pun dihilangkan. Mau jadi apa ini kira-kira? Mau jadi komunis? Karena agama ini dianggap penghalang nih Pak. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak tidak peduli dengan soal ini, bisa saja nanti akan lahir generasi berikut itu, generasi yang tak beragama, dan itulah kemauan mereka. Ya. Tapi saya yakin ya, alhamdulillah, kultur kita itu kultur dekat dengan agama. Masjid, ada pengajian, betul kan? Ada TPA, ada nanti Ramadan, tarawih, anak-anak ramai. Nah, dan itu semuanya harus diapain? Harus ditolerir. Kadang-kadang anak ini kan buat berisik, tapi kita harus paham itu Pak. Nggak bisa mengusir saja anak. Kalau anaknya buat berisik jangan masuk masjid, nggak bisa juga mutlak gitu. Karena kalau dia nggak masuk masjid, nanti kemana anak itu lari? Ya, dia akan ngawur ke sana kemari, meluyur ke sana kemari. Dia datang ke masjid sudah syukur, betul nggak? Ketemunya sama orang tua yang pegang Quran, dengan baca Quran. Ya ingat kita dulu lah masa kecil ya. Biar tarawih itu pun berisik dulu anak-anak ya. Jadi itu rekaman. Jadi rekaman. Sudah ini tadi. Silakan. Silakan azan. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. Diriwayatkan dari Nufai' ibn al-Harith, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, maukah kalian ku beritahu dosa akbarul kabair? Dosa besar yang paling besar.
dosa besar yang artinya apa? Topnya dosa besar. Jadi dosa besar itu rupanya sendiri ada yang topnya lagi. Alhamdulillah. Nah, 3 kali Nabi bilang begitu. Mau nggak kalian diberitahu akbar kabair? Coba sebut Pak. Akbar kabair. Akbar kabair. Nah, dosa besar yang topnya. Lalu jawab sahabat, bala, mau ya Rasulullah. Nabi mengatakan apa? Yang pertama al-isyraku billah wa uququl walidain, mensekutukan Allah yang pertama. Kemudian wa uququl walidain, ini dosa besar top ranking. Nah, ya. Durhaka, uququl walidain, durhaka. Bapak pernah nggak ada video, ada anak di kampung gitu ya, yang sudah berubah seperti sapi gitu, kaki itu sudah mengeras seperti kaki sapi, Pak. Ada video ajaib, nggak bisa lagi diajak ngomong. Suaranya begitu seperti sapi itu. Ya. Saya yakin ini bukan film ya. Saya yakin itu kenyataan, karena ada yang wawancarai dia itu ya apa gitu, reporter atau apa. Jadi makanannya bukan nasi lagi, rumput. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika ditanya saudaranya, ya betul, dulu pernah katanya ditendangnya orang tuanya lagi sholat. Jadi dikasih Allah langsung ya berubah jadi binatang. Nah, jadi akbarul kabair, ya, dosa besar yang paling besar, mensekutukan Allah. Nah, mensekutukan Allah ini kan artinya umum, Pak. Orang jadi kafir, ya, orang beribadah kepada Allah, ya, mengikuti orang kafir luar Islam, padahal dia tahu. Jadi itu sudah jelas namanya mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu dia tadi huququl walidain, berdurhaka kepada orang tua. Lalu wa kana muttaki'an fajalas, ya, dan sebelumnya Nabi itu duduk bersandar gini, kemudian beliau duduk, kemudian bersabda, ketahuilah termasuk juga akbar kabair ini sumpah palsu dan kesaksian palsu. Jadi ada tambahan akbar kabair itu selain yang dua tadi. Apa itu? Qauluz zur wa syahadatuz zur. Apa tadi? Sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dia nggak tahu apa-apa tentang kasus itu, tapi dia mau dibayar. Nah, ingat Bapak kan? Pengadilan, ya, dia nggak tahu menang tentang itu, dia dibayar. Kamu nanti kalau ditanya bilang begini, bilang iya. Kemudian iya. Kuliah begini, tergantung siapa yang bayar. Itulah dia. Itu akbar kabair, Pak. Nah, jadi kecurangan ini semuanya masuk dalam akbar kabair, Pak. Curang, yang kalah dimenangkan, yang menang dikalahkan. Orang yang seharusnya berhak maju dibuat jadi kalah. Curang tidak, itu kecurangan. Itu masuk di antara akbar kabair. Jadi akbar kabair ini luas, karena ada di situ disebut qauluz zur, sumpah palsu dan kesaksian palsu. Ya, orang di zaman sekarang disuruh sumpah apa saja mau, asalkan apa? Asalkan ada bayarannya.
Maukah kamu jadi saksi? Ya mau aja sih, ya, tergantung berapa ininya. Inilah zamannya. Akbarul kabair. Fama zala yukarriruha, dan Rasulullah terus mengulangi, artinya mengulang-ulang kata-kata itu. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, berulang-ulang kali disebut Nabi. Lalu kami, kata rawi yang menceritakan ini, ya sampai di dalam hatinya mengatakan apa? Dalam hatinya, seandainya beliau ya sudah diam aja, karena udah berulang-ulang gitu. Jadi menunjukkan bahwa perbuatan ini buruk sekali, dan memang benar, Pak. Kalau sudah bicara saksi palsu, sumpah palsu, ya semuanya menghadirkan saksi. Ya, ada kasus umpamanya terjadi seorang kasus membunuh, ya, membunuh anak buahnya. Dia, saya menghadirkan saksi, ini saksi. Ternyata saksi itu semuanya saksi apa? Palsu, bayaran. Jadi itu adalah akbarul kabair. Baik, hadirin dirahmati Allah, sampai di sini dahulu kajian kita. Ya, masih ada waktu 1 menit untuk berdoa. Mari kita berdoa sama-sama masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.